Oke, selamat datang Tokonot semua. Ya, seperti biasa kita bakal bahas tentang condition market di minggu ini. Ada dua hal penting yang sebenarnya kita perlu garis bawahi di minggu ini karena ada beberapa sentimen khusus ya, yaitu ada USK rate atau penentuan suku bunga yang sebelumnya di minggu kemarin tanggal 11 US CPI-nya itu mengalami penurunan. Jadi tingkat inflasi sudah menurun dan ya cocok untuk melakukan pemotongan suku bunga di minggu ini estimasinya. Cuma untuk pemotongan suku bunga 0,25 basis point atau 50 basis point atau setara ya 0,25% atau 0,5% itu nanti dilihat ya di kondisi market sekarang ini nanti gimana gitu. Karena ya aku pribadi sih masih cukup melihat ya bahwa kondisi market di minggu ini akan bullish ya sesuai dengan di minggu kemarin di mana market dalam kondisi bullish yang cukup signifikan terutama di tanggal 18 sampai 19. Tentu ya ini bisa menjadi sebuah hal yang momentum untuk kita bisa nyari cuan istilahnya gitu lah ya. Minimal adalah kita bisa nyari uang jajan gitu. Walaupun begitu tetap market bisa berpotensi untuk turun lebih dalam gitu sih. Itu untuk minggu ini sekaligus ada berita mengenai government of Bhutan yaitu Myanmar ya, mereka punya GDP sekitar 2,2 billion atau 2,1 billion deh aku lupa US dollar, kemudian 780 billion 780 juta mereka punya Bitcoin atau setara 13.000 Bitcoin dan ya ini dompet kriptonya udah ditandai oleh Arkham Intelligence, boleh di searching di websitenya Arkham Intelligence, nanti search aja ya the government of Bhutan ya, itu wah gila, mereka sekelas negara aja sudah mulai menyimpan Bitcoin gitu loh sebagai salah satu reserve-nya mereka. Sebenarnya bukan disimpan sih, mereka holding Bitcoin itu melalui aksi penambangan Bitcoin ya, melalui ya mereka punya listrik yang cukup dan juga daya sebenarnya alam yang cukup untuk menciptakan listrik ya, mau nggak mau mereka bisa gunain itu sebagai untuk menambang Bitcoin. Tentu ini bisa jadi salah satu momen transfer of money sebenarnya, dalam artian begini, let's say kita tahu lah bahwa direct investment dari luar negeri itu kan cukup membantu untuk perekonomian sebuah negara. Nah, ketika mereka melakukan penambangan, tentu gas ini bersifat global ya, dalam artian ya mereka bisa jual dimanapun untuk Bitcoin-nya dan ya ini bisa membantu perekonomian dari sebuah negara itu tadi. Itulah menurutku bahwa Bitcoin itu cukup safety, namun bisa juga ketika sebuah government mengambil salah langkah ya, di mana mereka membeli Bitcoin dan menjadi exit liquidity bagi trader atau pemerintah lain, itu bisa banget sih sebenarnya. Nah, balik lagi ya bahwa market selalu punya sentimennya di bulan-bulan tertentu, oke? Jadi katakanlah September orang bilang market bakal turun merah, ternyata bisa aja hijau karena ada beberapa sentimen positif lainnya. Itu sih paling sih. Ya, kita langsung ke utamanya ya. Jadi kita ke crypto bubbles ini, di mana kita bisa melihat beberapa koin-koin ya yang sedang listing ya, salah satunya juga di toko kripto, ada banyak sih sebenarnya, hampir semua tuh ada di toko kripto. Dan Tokonot bisa nih ya kira-kira di weekly ini yang top gainers-nya itu mana aja sih gitu loh, dengan cara ya kita bisa lihat di sini. Kita bisa shorting, kita bisa pilih koin mana yang sedang bullish atau tidak bullish ya di sini. Dan so far ya secara weekly memang dalam kondisi yang merah. Ya, karena Bitcoin turun di bawah 60.000 US dollar, ini bisa menjadi sebuah pertanda sih ya, momentum bahwa ya ini timing buat kita DCA sih.
Untuk altcoin memang agak pilih-pilih ya, Tokonats, karena banyak banget altcoin yang udah turun 80%, 70% dalam 6 bulan terakhir. Jujur ya. Kita investasi bukannya untung, ya 10 juta masukin deh. Cuma sisa uh, mungkin jadi sisa sekarang ini ya. Jadi disayangkan jika Tokonats tidak memiliki plan untuk DCA karena ya dengan budget mungkin 2 juta di masa lalu seperti itu. Nah, paling aman, paling safety memang di Bitcoin sih ya. Tokonats juga bisa lihat di toko news untuk beberapa berita seperti data on-chain ya, potensi kenaikan harga Bitcoin, diposting 5 hari lalu, kemudian ada lagi altcoin yang berpotensi bullish, kemudian ada Michael Saylor, dan Indonesia itu menjadi peringkat ketiga adopsi kripto global sejauh ini ya. Jadi dalam laporan dari Chainalysis ya, dari saat berbagai indikator, Indonesia itu ranking ketiga, di mana ada aliran masuk 158 billion dolar dalam 12 bulan. Jadi setahun kebelakang 57 billion dolar. Nah, rankingnya ada di ranking 3 ya. Jadi ya negara yang adopsi kripto menurutku paling cepat sih. Ya tentu saja ya di China lah ya, itu juga cepat banget sih mereka. Ya juga India, kita jadi salah satu kompetitor dalam adopsi kripto ya. Itu aja sih, paling langsung kita ke intinya, yaitu sinyal ngobras ya. Di minggu kemarin ada watchlist ya di minggu ini, minggu kemarin itu protokol ada CAF di mana actual profit ya so far masih dalam kondisi profit. Oke. Paling tinggi ada di NIR 14,4%. Ya, itu di minggu kemarin. Dan LTC disusul dan CR ya, Chromia. Kemudian paling rendah ada di ENA. Nah, last bad weekly watchlist ya minggu lalu yaitu ada Sun, Starknet, Saga, Alice, dan GST. Di mana ya Saga mengalami kenaikan 22%. Ini lumayan mengkagetkan ya sebenarnya. Gitu. Oke, kemudian kita ke top weekly watchlist-nya minggu ini 17 sampai 22 September 2024 yaitu ada itu 6 sampai 100%, paling tinggi ada di SUI karena memang SUI itu sedang dalam kondisi bullish banget sih sebenarnya. Untuk BNB ini ya kita tahu ada beberapa FUD yang sedang berlangsung di exchange Binance yang biasanya mereka memiliki persyaratan ketat, namun di kemarin mereka mengumumkan 3 koin baru yang cukup mind blowing sih sebenarnya, cukup mengagetkan banyak user dan memberikan ekspektasi yang kurang baik ya, karena ya mereka melihat bahwa seharusnya Binance menjadi salah satu exchange eksklusif global dalam artian ya untuk listing yang cukup ketat, terus kemudian dari fundamental koin yang di listing dan sebagainya macam, tapi ya ada FUD yang terjadi gitulah. Kemudian ada Celestia, ada juga Ton. Nah, bad weekly watchlist-nya minggu ini yaitu ada CKB, ada Nervous ya, Nervous Token, kemudian ada lagi Super, QTY, kemudian ada Pendle dan STPT dengan potensial loss-nya sebenarnya kecil-kecil sih, 1 sampai 10%. Paling kecil ada di Pendle karena memang Pendle ini seharusnya dia sideways sih. Cuma so far ya Bitcoin tak lihat dia bakal rebound, jadi reboundnya mungkin di 18-19, jadi iya banyak token yang akan mengalami bullish mungkin di minggu ini. Gitu. Itu aja. Kita langsung ke teknikalnya, yaitu ada ICP. ICP ini ada di area support sih sebenarnya ya, sekarang itu. Di 7,948 di garis biru ini. Kalau
Tokonot perlu lihat ya. Semoga bisa lihat sih di sini sih. Jadi ini ada area supportnya dan ya sekarang adalah momen untuk masuk titik entry-nya. Oke. Take profit-nya jangan tinggi-tinggi karena di sini ada area liquidity. Ya, area sideways di sini juga sama. Ini ada resisten sebenarnya di sini 1 2 dan ya ini adalah konfirmasi apakah si ICP ini bisa bertahan di atas 7, mendekati $8 lah estimasi lah ya. Gitu. Karena kalau udah di bawah $7,7 berpotensi untuk turun lebih lanjut untuk ICP. Secara RSI juga ini dead cross ya, di sini dead cross dan aku lihat sih dia bakalan turun sih, ini paling enggak sih ya, turun RSI-nya berarti optionalnya adalah ini turun kalau memang Bitcoin tidak dalam kondisi bullish ya. Yang penyelamatnya adalah Bitcoin sebenarnya. Kemudian ada SUI. SUI ini sebenarnya nih secara tren ya ini bullish banget, kelihatan banget ya di sini ya. Di mana ini ada potensial untuk handle end cap sih sebenarnya sih. Cuma kita bisa lihat di sini ya handle end cap-nya. Wait. Ini ada handle end cap potensialnya. Oke, ini cap-nya sebenarnya. Cuma cap-nya belum jadi secara 100%. Jadi ya dia bakal berpotensi bullish gitu. Atau di sini juga bisa cap-nya. Tapi tak rasa ini terlalu maksain ya. Tapi intinya adalah dia sudah breakout dari resistennya di sini di $1. Jadi aku lihat bahwa si SUI ini bakal bergerak ke $1,2 dengan potensial plus sekitar 16%. Ini ada area di sini ada sempat dia itu rebound ya, namun gagal. Berarti di sini ada area penjualan cukup kuat. Di sini sebenarnya juga ada $1,14 area resisten di area ini. Tapi aku rasa ya ini dari tes di sini. Targetnya adalah dia mengalami kenaikan lebih tinggi lagi di harga $1,21. Kemudian ada BNB. Nah, untuk BNB ini kita bisa lihat ya ada candlestick merah cukup dalam setara 3,56%. Penurunan dari $593 turun jatuh ke $527 ya, turun 25 poin dan ya ini karena ada FUD yang sedang berlangsung sih di BNB kemarin dan ini ada percobaan untuk rebound tapi terasa tidak setinggi itu sih nantinya. Kemudian ada Celestia yes, trennya ini bullish juga. Ini sebenarnya kalau kita breakdown ke time frame 4 jam ya, itu ya harusnya tadi sempat turun ke bawah, tapi tak rasa ya dia dalam kondisi bullish banget sih aku lihat sih untuk dia. Mungkin targetnya tidak terlalu tinggi, tapi so far ya masih cukup make sense untuk kita ambil tarik target take profit untuk sementara ini gitu. Untuk di hari ini atau di minggu ini atau bisa juga lebih tinggi lagi sebenarnya di $6 tapi secara target dia ini jauh banget sih, maksudnya jauh tuh kayak ada beberapa setlist yang perlu dia lalui untuk Celestia. Kemudian ada Ton ini juga sama, Ton ini sudah breakout dari resistennya, dia sedang retest support di sini di $5,45. Jadi Tokonot bisa ambil ya ekspektasi bahwa dia sedang mencoba membentuk inverse head and shoulder walaupun ini belum ada konfirmasi. Oke. Kok bisa Mas inverse head and shoulder gitu kan. Wait. Jadi ini ada beberapa konfirmasinya ya sebenarnya ya. Nih, jadi dia berpotensi untuk membuat target lah ya di sini. Agak maksain ya. Nah, so far kayak gini lah, inverse head and shoulder. Jadi dia berpotensi untuk naik lagi paling ke sini sih. Ya. Paling ada target di $6 untuk Ton. Tapi tak rasa si Ton ini untuk ke arah sana tuh bisa banget sih sebenarnya. Tapi balik lagi ya, Ton ini masuk ke koin yang baru listing. Jadi
tentu ada banyak faktor yang melatar belakangi kenapa si tahun ini bisa bullish atau bearish. Salah satunya adalah hype yang sedang berlangsung. Gitu. Itulah kelima koin berpotensi bullish di minggu ini. Kita ke kelima koin berpotensi bearish. Yaitu ada CKB, ada koin namanya Nervous, dan ini udah berpotensi turun sekitar 10%-an di sini. RSI-nya so far ini dalam kondisi overbought, pembelian berlebihan, dan ini sudah bergerak turun, jadi orang sudah mulai berhenti melakukan pembelian ya, dan mungkin akan ada masa dia sideways untuk lanjut bullish, atau memang ada masa ini momentum untuk mereka jualan atau distribusi gitu. Jadi agak hati-hati aja untuk CKB. Kemudian ada lagi Super ini sudah breakout sebenarnya. Ini udah jelas banget inverse head and shoulder. Sebenarnya ini berpotensi bullish, cuma aku masih belum yakin ya, karena si Super ini ada area resisten yang cukup kuat ya. Tiga kali dicoba untuk menembus supportnya, gagal di yang keempat. Jadi aku rasa ini resisten yang kuat banget di 0,9 estimasi aja, dan ya mungkin Super tuh nggak kuat ya, dia bukan Superman gitu, tapi bisa banget dia bullish, bisa banget. Jadi ini 50-50, bukan 50-50, mungkin 60-40 lah, 60 turun, 40 bullish. Ada chance buat bullish untuk si Super, walaupun analisa aku dia bearish. Kemudian di sini ada LQTY, di mana ini berpotensi untuk mengalami penurunan. Ya, sempat mengalami kenaikan di 1 jam lalu, kemudian dilanjut penurunan. Saya rasa dia bakal turun ke 0,755 ya, di area support selanjutnya untuk LQTY. Liquidity ya namanya ya. Liquidity. Apa sih nama tokennya? Ya itulah. Jadi liquidity namanya, liquidity. Jadi token ini bakal turun ke estimasi ke area ini sih. Secara RSI juga jelas banget ya, ini distribusi. Ini bukan chart yang normal Tokonots ya. Ini chart di mana mungkin ada orang yang punya aset udah banyak, itu mereka distribusi. Ini bukan chart oh ini turun ya kita beli, enggak, ini chart distribusi, mereka pada jualan gitu sih. Ini potensial turun. Kemudian ada lagi pendle ini juga sama ya, yang tadi sempat aku bilang, aku mention di awal bahwa pendle ini kemungkinan sideways, oke? Sideways turun sampai ke 3,2 dolar. Kemudian ada STPT ini juga sama, trennya bearish. Walaupun memang ya ini sempat bullish tinggi banget. Ini juga secara chart mungkin kurang normal, karena ini ada aksi pump and dump. Kalau Tokonots belum tahu aksi pump and dump itu apa, ya dipump oleh community dan didump secara bersamaan. Nanti Tokonots bisa belajar lah pump and dump ya, skemanya gimana. Gitu. Jadi agak hati-hati aja untuk Tokonots yang beli STPT. Oke. Mungkin itu aja untuk analisa aku di minggu ini ya. Gak banyak sih sebenarnya. Mungkin intinya adalah market dalam kondisi yang kurang baik untuk di 1 sampai di hari ini mungkin ya. Di hari ini mungkin kurang baik. Mungkin di tanggal 18-19 ya berpotensi untuk bullish. Balik lagi sih, market tidak bisa diprediksi secara 100%. Gitu. Itu aja dari aku. Sampai jumpa di next Sinyal Ngobras di selanjutnya. Bye-bye guys.